Yo guys, welcome back to my video. Oke, karena banyak banget dari teman-teman yang sudah nungguin gimana sih caranya kita membuat animasi 3D di Android. Dan di channel ini kita akan belajar bersama gimana sih caranya kita membuat animasi 3D di Android. Jadi di sini aku menggunakan aplikasi Prisma 3D. Jadi buat teman-teman yang belum download, kalian bisa download aja di Play Store. Karena aplikasi ini gratis, kalian nggak perlu bayar-bayar. Jadi ya kalian bisa download aja. Oke, tapi sebelum kita bikin animasi 3D betulan nih, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di aplikasi Prisma 3D. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jadi channel ini adalah channel tutorial animasi atau membahas seputar animasi di Android. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar animasi di Android, kalian bisa tonton aja di channel ini. Udah banyak banget tutorial yang udah aku bikinin. Jadi kalian tinggal pelajari aja. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe di bawah. Dan jika sudah, ini adalah fitur-fitur yang harus kita pelajari sebelum kita bikin animasi 3D di Prisma 3D. Oke, jadi di sini kita sudah masuk di aplikasi Prisma 3D-nya, dan di video kali ini aku bakal jelasin fitur-fitur apa aja sih yang ada di Prisma 3D. Jadi buat teman-teman yang belum download Prisma 3D-nya, kalian bisa download aja di Play Store, itu gratis, jadi kalian bisa download aja. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin pertama-tama di bagian tampilan awalnya. Yang pertama di sini ada new, ada import, dan juga di sini ada sebuah project yang udah aku buat. Jadi ini sebagai contoh aja. Nah, kalau kalian ingin membuat sebuah project baru, kalian bisa klik aja new untuk membuat sebuah project baru. Dan kalau kalian ingin mengimport sebuah project yang sudah ada, kalian bisa import aja dan nanti kalian bisa edit ulang di Prisma 3D ini. Nah, kalau kalian udah bikin sebuah project nih, maka otomatis bakal masuk ke bagian sini nih. Nah, di bagian sini nih. Jadi kalau kalian belum bikin project sama sekali, itu gak akan muncul seperti ini. Oke, dan langsung aja di sini kita masuk ke bagian new untuk membuat sebuah project baru. Nah, di sini ada banyak banget fitur yang ada di Prisma 3D ini, jadi aku bakal jelasin satu persatu. Dan di sini aku bakal jelasin terlebih dahulu di bagian pojok kiri atas. Nah, pertama-tama di sini kalian bisa klik aja untuk bagian bentuk kubusnya. Jadi di sini ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan. Di sini ada cube, ada sphere, ada plane, ada silinder, dan juga piramid. Dan di sini kita juga bisa menambahkan sebuah teks. Nah, sebagai contoh di sini aku pilih cube. Jadi kalian bisa pilih salah satunya, kalian bisa pilih sphere atau kalian bisa pilih juga piramid. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 3 arah panah. Ini gunanya untuk apa, Bang? Jadi kalau ini di software Blender, ini namanya adalah sumbu Z, ada juga sumbu Y, dan juga sumbu X. Jadi ini adalah sumbu Z, ini sumbu Y, dan ini sumbu X. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian ingin menambahkan suatu objek baru nih, kalian bisa klik aja untuk bagian kubusnya lagi, dan kalian bisa pilih sphere. Dan di sini kalau kalian menambahkan sebuah objek baru, gak kelihatan sama sekali ya kan. Di sini kalian bisa geser aja ke bagian kanan. Selanjutnya kalau kalian menambahkan lagi, kalian bisa klik aja kubusnya dan kalian pilih terserah kalian. Di sini sebagai contoh aku pilih silinder dan aku pindahin ke bagian kiri. Nah, aku atur terlebih dahulu untuk bagian posisinya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya di sini aku bakal jelasin ke bagian 3 ini nih. Jadi fitur ini gunanya untuk apa sih? Nah, yang pertama ini bisa kita gunakan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu objek. Jadi kita bisa pindahin untuk bagian si silindernya ini ke bagian kiri. Kita bisa pindahin ke bagian kanan juga. Jadi gunanya untuk memindahkan atau menggerakkan suatu objek. Selanjutnya yang kedua ini digunakan untuk merotasi ya teman-teman. Jadi kalian bisa merotasi. Di sini sebagai contoh aku pilih yang kubus saja. Di sini kalian bisa rotasi ke bagian sini. Kalian bisa rotasi juga ke bagian sini. Jadi itu terserah kalian bisa coba-coba aja. Dan selanjutnya di bagian yang ketiga ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek. Di sini sebagai contoh, kalau kalian geser di bagian biru ini ke samping kanan, maka otomatis dari objeknya ini bakal melebar atau membesar. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini juga kita bisa gerakin ke depan sama ke belakang. Jadi kurang lebih fiturnya ini sama kayak di software Blender. Oke, di sini sebagai contoh aku bikin suatu meja. Oke, aku turunin seperti ini. Jadi ini sebagai contoh aja teman-teman. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa arahkan ke bagian atas. Jadi kita bikin sebuah meja. Nah, dan di bagian silinder ini kita perkecil terlebih dahulu. Nah, kita perkecil. Jadi dia bentuknya seperti kaki meja. Kita bikin semacam kaki meja. Oke, selanjutnya kita tinggal tarik aja ke bagian atas. Jadi ini sangat berguna banget ketiga fitur ini. Jadi aku bakal jelasin sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, di sini aku modeling suatu meja dan aku tinggal arahkan aja di bagian sini. Terus aku tinggal klik aja di bagian silinder.
Aku copy dan aku pindahin ke bagian kanan. Terus aku klik aja silinder lagi dan aku copy, aku pindahin ke bagian belakang. Terus aku klik lagi di bagian silinder, aku copy dan aku pindah ke bagian belakang. Maka otomatis kita udah bikin modeling dari meja. Nah, jadi sangat berguna banget ketiga fitur ini. Oke, di sini aku pindahin terlebih dahulu untuk bagian objek dari spare-nya. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin di bagian bawahnya, yaitu di bagian mesh. Yaitu di sini ada color, ada juga tekstur. Dan di sini juga ada transform, yaitu untuk mengatur posisinya dan juga rotasinya. Bahkan kita bisa mengatur untuk bagian scale-nya. Ya, di sini aku jelasin terlebih dahulu untuk bagian color. Jadi kalau kalian ingin menambahkan suatu color pada suatu objek, kalian bisa ubah aja untuk bagian color-nya. Di sini sebagai contoh warna warna hijau aja, dan aku pilih OK. Maka otomatis si objeknya bakal berubah warnanya. Dan kalau kalian ingin menambahkan tekstur pada mejanya, itu juga bisa. Kalian bisa klik aja untuk bagian mejanya dan kalian pilih tekstur. Di sini sebagai contoh aku udah siapin untuk bagian tekstur dari kayu. Nah, maka otomatis mejanya bakal ada tekstur kayunya. Ya kan? Ada tekstur kayunya, dan di sini agak keluar, aku atur terlebih dahulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita ingin menambahkan suatu tekstur. Jadi kalian bisa klik aja teksturnya dan kalian bisa masukin untuk bagian gambarnya, yaitu gambar dari teksturnya. Dan pastikan gambarnya itu adalah dalam bentuk JPG ya teman-teman, jangan PNG tapi JPG. Dan di bawahnya mesh ini ada namanya transform. Nah, di transform ini ada position, ada rotation, dan juga scale. Nah, aku bakal jelasin terlebih dahulu di bagian position. Kalau kita gerakin untuk bagian objeknya, maka si bagian positionnya bakal berubah, ya kan? Bakal berubah. Atau bisa juga kalian klik aja seperti ini sebagai contoh. Aku pilih aja menjadi 3. Nah, itu juga bisa. Atau kita ubah menjadi 5. Nah, maka otomatis bakal maju ke depan. Sebagai contoh di sini aku pilih rotasi dan aku pilih menjadi 90 derajat. Nah, maka otomatis dia bakal berubah untuk bagian posisinya. Di sini kita bisa kembalikan lagi ke bagian 0. Nah, untuk bagian scale-nya ini digunakan untuk memperlebar atau memperbesar. Kita juga bisa, kita pilih 5. Nah, jadi maka otomatis bakal berubah ya teman-teman untuk bagian ukurannya. Jadi scale ini untuk merubah ukurannya, yaitu besar dan juga kecil. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi itu ada bentuk gubus, ada 3 di sini. Nah, di sini aku bakal jelasin terlebih dahulu di bagian namanya adalah vertex select. Kalau di Blender ini namanya adalah vertex select. Jadi kita bisa menyeleksi tepinya aja seperti ini. Jadi hanya titik poin aja. Lalu kita bisa gerakin ke atas, kita bisa gerakin ke samping atau juga ke depan. Jadi itu digunakan untuk modeling suatu karakter biasanya. Oke, aku kembalikan terlebih dahulu untuk bagian posisinya. Nah, selanjutnya di sini namanya adalah X-select, yaitu untuk menyeleksi sebuah tepi dari objeknya. Contohnya di bagian sini ada mejanya, aku seleksi untuk bagian tepinya. Kita geser ke bagian atas seperti ini. Nah, jadi hanya untuk bisa menyeleksi bagian tepinya aja. Oke, contohnya seperti ini. Jadi gunanya X-select ini untuk menyeleksi tepinya aja teman-teman, dan kita bisa gerakin kemana aja. Oke, dan selanjutnya di sini namanya adalah face select, atau kita bisa menyeleksi bagian depannya. Contohnya seperti ini, kita bisa pilih di bagian depan ini dan kita bisa geser ke bagian depan seperti ini. Maka otomatis dia bakal bergerak ke bagian depan seperti ini. Jadi dia bakal otomatis memperlebar dengan sendirinya. Jadi tadi kan kita pilih ini untuk memperlebar. Contohnya seperti ini, kita bisa memperlebar. Jadi dia memperlebar semuanya teman-teman. Tapi kalau kita ingin memperlebar satu aja, itu kita bisa menggunakan ini, namanya X-select. Nah, kita hanya bisa memperlebar satu aja. Tapi kalau ini, itu bakal memperlebar semuanya. Jadi kanan sama kirinya itu bakal otomatis memperlebar. Ya, kita kembali lagi di bagian face select. Jadi di sini ada beberapa tombol, ada banyak banget, ada 4 tombol. Jadi kita bisa gunakan ke 4 tombol ini untuk modeling suatu karakter, atau kita mau bikin bentuk apapun itu kita bisa menggunakan 4 tombol ini. Yang pertama di sini digunakan untuk menambahkan objek baru, yaitu tambahan atau biasanya disebut dengan extrude di Blender. Jadi otomatis bakal jadi seperti ini.
Bentar, aku seleksi terlebih dahulu dan aku klik untuk bagian yang pertama ini, maka otomatis bakal jadi seperti ini. Jadi ini seperti extrude kalau di Blender. Jadi namanya adalah extrude kalau di Blender. Kalau kita mau tambahin lagi juga bisa, kalian bisa klik lagi dan kalian tambahin seperti ini. Selanjutnya di bagian kedua ini digunakan untuk memotong suatu objeknya. Contohnya seperti ini, aku seleksi di bagian sini dan aku tinggal potong aja. Nah, maka otomatis bakal terpotong dan kita bisa extrude lagi di bagian sini. Nah, ya kan? Selanjutnya di bagian yang ketiga ini itu juga digunakan untuk memotong suatu objek. Contohnya seperti ini. Jadi tinggal diklik aja. Nah, maka otomatis bakal terpotong. Tadi kan kita harus seleksi terlebih dahulu. Kita harus seleksi terlebih dahulu baru kita bisa potong. Tapi kalau kita pakai yang ini, itu kita langsung bisa potong untuk bagian objeknya tanpa kita menyeleksi suatu objek tersebut. Nah, selanjutnya di bagian yang keempat ini digunakan untuk mirroring suatu objek. Contohnya seperti ini. Oke, di sini aku atur terlebih dahulu. Jadi nanti si objek ini bakal otomatis memirroring dengan sendirinya. Jadi kalian bisa klik aja ke bagian 4 ini dan kalian bisa potong seperti ini. Atau seperti ini. Oke, jadi dia otomatis seperti cermin gitu, yaitu dengan menduplikat. Atau kalau kalian mau modeling karakter itu sangat dibutuhkan, yaitu untuk memirroring seperti ini. Jadi biar bentuknya itu presisi untuk bagian kiri dan juga kanannya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke bagian pojok kanan atas. Di sini ada undo, ada juga redo. Jadi ya mungkin dari teman-teman udah tahu. Jadi untuk undo dan juga untuk bagian redo. Kalian ingin menghapus suatu objek itu juga bisa. Jadi di sini aku sebagai contoh klik spare. Dan di sini kalian bisa kasih nama juga, kalian bisa copy, kalian bisa center, kalian bisa group juga, kalian bisa group untuk bagian cube dan juga spare-nya itu juga bisa. Terus juga kalian bisa delete. Jadi di sini sebagai contoh kita bisa delete. Nah, maka otomatis bakal hilang objeknya. Selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan untuk bagian kameranya. Kalian bisa klik aja untuk bagian kubusnya dan kalian pilih untuk bagian kameranya. Nah, di sini kalian bisa klik untuk bagian modelingnya, maka otomatis bakal pindah ke animation. Selanjutnya di sini kalian bisa animasikan untuk bagian pergerakan kameranya. Caranya kalian bisa klik terlebih dahulu untuk icon warna merah ini. Selanjutnya kalian bisa geser ke bagian frame ke-30 atau terserah kalian lah. Di sini kalian zoom terlebih dahulu dan kalian bisa klik lagi, maka otomatis dia bakal bergerak seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman kalau kita ingin menggerakkan kameranya. Selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan untuk bagian cahayanya. Nah, kita bisa tambahin untuk bagian cahayanya juga di bagian sini. Nah, untuk bagian lightingnya ini ada beberapa tipe. Jadi kalian bisa klik untuk bagian tipenya. Di sini ada spot, ada directional, ada point dan juga area. Di sini kalian bisa pilih aja directional dan kalian bisa atur ke bagian bawah seperti ini. Nah, jadi titik poinnya ini arahkan ke bagian bawah seperti ini. Jadi dia bakal kasih cahaya ke bawah. Oke, aku atur terlebih dahulu untuk bagian posisinya. Kita bisa atur ke bagian atas. Selanjutnya kalau kalian mau ubah untuk bagian warnanya menjadi biru juga bisa. Jadi kalau kalian mau bikin RGB itu juga bisa di sini. Nah, kalian klik OK. Cuma agak aneh aja sih kalau kita mau tambahin seperti ini. Kita bisa duplikat juga untuk bagian lightingnya. Kita ubah di bagian sini warnanya menjadi merah. Oke. Nah, terus di bagian sini aku atur terlebih dahulu juga. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk bagian warnanya ada biru dan juga merah. Jadi dia seperti gaming gitu teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa tambahin untuk bagian density-nya, yaitu warnanya mau sekeras apa. Contoh di sini aku pilih 10 aja. Nah, maka otomatis jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa pilih satu aja, itu udah cukup. Dan kalau kalian mau tambahin teks juga bisa di sini. Kalian bisa atur ke bagian atas. Terus juga di sini kalian bisa rotasi. Oke, aku rotasi terlebih dahulu dan kalian bisa atur seperti ini. Nah, dan di sini kalian juga bisa ubah untuk bagian teksnya. Di sini bisa kasih nama kalian. Contohnya di sini Stillman gitu aja. Selanjutnya di bagian bawahnya kalian bisa ubah untuk bagian fontnya juga.
contohnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa ubah untuk bagian fontnya. Terus kita juga bisa mengimport fontnya, kita bisa tambahkan fontnya. Kalian bisa download di DaFont atau di yang lainnya itu juga bisa. Selanjutnya kalian tinggal masukkan aja untuk bagian fontnya. Dan kalau kalian ingin mengimpor suatu project ini, itu juga bisa. Kalian bisa klik titik 3 di sini sebagai contoh. Aku render aja. Selanjutnya di sini kalian bisa atur untuk bagian resolusinya menjadi 1080, itu juga bisa. Dan di sini kalian bisa pilih frame rate-nya menjadi 30 fps atau 60 fps. Dan kalian bisa langsung aja klik render. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin belajar 3D animasi, kalian bisa subscribe aja di channel ini. Kita akan belajar bersama cara membuat 3D animasi di Android. Jadi pastikan kalian udah klik like dan subscribe di bawah. Dan ya, seperti biasa, gue cabut dan adios.